Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kembali lagi dengan saya Vira Lailia Aziza. Masih sama seperti video-video saya yang sebelumnya, saya membahas tentang dunia kefarmasian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kandungan merkuri dan juga hidroquinon dalam kosmetik krim yang diracik oleh dokter. Nah, dianalisis menggunakan HPLC. Di sini saya akan mereview jurnal ini. Saya hanya akan membaca atau saya hanya akan memberitahukan apa-apa saja yang penting dalam jurnal ini. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Hidroquinon dan merkuri ini banyak digunakan dalam kosmetik untuk menghilangkan bercak-bercak pada wajah. Untuk teman-teman yang suka menggunakan kosmetik atau skincare, tentunya sudah pernah dengar atau banyak mendengar tentang apa itu hidroquinon dan juga merkuri. Kita lanjut. Nah, kadar hidroquinon yang melebihi 5% dapat menimbulkan kemerahan dan rasa terbakar pada kulit kita. Misalnya kita memakai krim lalu tidak cocok atau karena terlalu banyak merkuri atau hidroquinon, kita akan merasakan hal yang seperti kemerahan, rasa terbakar pada kulit kita. Namun, merkuri dalam kadar terkecil dapat bersifat racun, mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, serta iritasi akan terjadi. Nah, maraknya kosmetik racikan dokter ini yang diberikan kepada pasien dinilai dapat membahayakan konsumen. Kenapa? Ada dua zat kimia yang sering ditambahkan dalam kosmetik, yaitu adalah hidroquinon dan juga merkuri ini. Karena kemampuan zat tersebut untuk menghambat pembentukan melanin pada permukaan kulit dan menjadikan kulit putih mulus dalam waktu yang relatif singkat. Untuk teman-teman yang suka cepat putih, ayo silakan pakai yang banyak mengandung hidroquinon juga merkuri. Tapi harus tahu apa efek sampingnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kosmetik berbentuk krim yang mengandung hidroquinon banyak digunakan untuk menghilangkan bercak-bercak hitam yang sudah saya jelaskan tadi. Daya kerjanya, pemucatan hidroquinon sangat lambat dan akan lebih cepat dengan kadar yang tinggi. Tetapi kadar tinggi akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hidroquinon yang lebih dari 2% merupakan obat keras yang menggunakan resep dokter. Jadi kalau hidroquinon itu sudah lebih dari 2%, kita harus melakukan apa namanya ya teman-teman, kita harus konsultasi dulu dengan dokter, harus dengan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga bisa mengalami kanker ginjal, darah, dan juga hati. Jadi harus hati-hati. Baik, kita lanjut. Maaf, di sini saya sambil membaca, kita di sini sama-sama belajar ya, teman-teman. Nah, alasan kenapa saya ingin mereview jurnal ini ya, karena saya suka menggunakan kosmetik seperti skincare rutin. Saya hanya memakai skincare seperti krim siang, krim malam, seperti itu pada umumnya. Jadi saya ingin mencari tahu tentang apa saja kandungan yang ada dalam skincare pada umumnya. Apalagi pada jurnal ini teman-teman membahas tentang krim racikan dokter yang diracik langsung dari dokter. Dan menjadi pertanyaan untuk saya, apakah pada krim dari dokter pun mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang tidak diperuntukkan oleh kulit kita, atau apakah yang sudah diracik oleh dokter itu sudah pasti aman untuk kita. Nah, begitu teman-teman. Karena kalau misalnya dari dokter itu biasanya masyarakat percaya sepenuhnya kepada dokter. Seringkali tidak peduli apakah kosmetik itu sudah aman, sudah masuk dalam BPOM. Nah, jadi di sini saya akan mereview sedikit tentang krim racikan dokter ini. Adapun tujuan penelitian ini seperti menganalisis kadar dalam kosmetik racikan dokter tersebut dan juga menganalisis merkuri yang terkandung dalam krim tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena diduga beberapa krim kosmetik dokter yang banyak digunakan mengandung hidroquinon dan atau merkuri. Nah, di sini kita akan lihat dari sampel-sampelnya ya teman-teman. Diduga adanya kandungan hidroquinon yang melebihi batas yang diperbolehkan dalam krim kosmetik racikan dokter. Padahal sudah dalam penanganan dokter ya teman-teman, tapi
kita masih tidak tahu apakah sudah memang benar-benar aman untuk kita pakai di kulit wajah kita, yang bisa dibilang kulit wajah itu lumayan sensitif ya teman-teman. Untuk saya yang berkulit berminyak dan juga berjerawat itu sangat sensitif. Jadi harus hati-hati, sangat hati-hati untuk memilih krim atau skincare yang akan kita gunakan ya. Adapun manfaat dalam penelitian atau jurnal yang akan saya review ini yaitu manfaat umumnya. Memberi informasi pada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kosmetik yang digunakan, terutama yang tidak terregistrasi di BPOM. Itu yang paling utama ya teman-teman. Masyarakat lebih berhati-hati dalam kosmetik racikan dokter. Dan ternyata di sini dapat disimpulkan bahwa belum tentu krim dari racikan dokter itu sudah pasti aman untuk kita. Nah, karena kita juga memiliki tipe kulit yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini juga ada manfaat khusus dalam review jurnal ini, yaitu memperdalam ilmu penelitian tentang analisa krim dokter, tentunya memberikan masukan pada pemerintah agar supaya lebih ketat untuk mengawasi keamanan racikan dokter ini, kosmetik-kosmetik atau skincare-skincare-nya ya. Nah, sebelum kita lanjut dalam sampel-sampel dari hasil penelitian dari jurnal ini, kita harus mengetahui dulu apa itu krim, apa itu kosmetik, dan apa itu HPLC. Karena di sini analisanya menggunakan HPLC. Jadi kita harus mengetahui apa itu. Nah, yang pertama, kosmetik adalah sediaan atau bahan yang untuk digunakan pada luar bagian kulit, misalnya rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar. Nah, fungsinya untuk apa? Menambah daya tarik, mengubah penampilan, memperbaiki bau, melindungi atau memelihara tubuh kita dalam kondisi yang baik untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, apa saja kosmetik itu? Misalnya skincare yang saya gunakan itu ada cleansernya, ada freshernya, ada moisturizer, ada sunscreen, ada lotion, peeling, dan juga krim malam serta krim siang yang biasa kita sebut. Nah, adapun salah satu krim riasan yang saya ketahui seperti foundation. Nah, tapi saya jarang menggunakan foundation walaupun saya pergi ke pesta ya teman-teman, karena kulit saya yang lumayan sensitif. Apa itu krim? Krim merupakan suatu sediaan bentuk setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan kosmetik terlarut atau dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, bahan dasarnya itu ada yang seperti yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ada krim dalam air atau krim dalam minyak. Nah, atau air dalam minyak atau minyak dalam air. Nah, apa itu HPLC? HPLC itu kromatografi cair berperforma tinggi, merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang disertai dengan tekanan tinggi. Jadi menganalisa dalam krim yang mengandung hidroquinon dan juga merkuri ini kita menggunakan HPLC. Nah, dan juga menggunakan mercury analyzer yang merupakan alat untuk menganalisa merkuri dengan cepat yang mempunyai sensitivitas yang tinggi. Dapat menentukan jumlah merkuri pada sampel padat, cair, dan gas dengan operasi yang mudah. Persyaratan kadar, bahan baku hidroquinon mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 10,5% ya teman-teman. Nah, kita masuk pada hasilnya dari inti dari penelitian ini atau inti dari jurnal ini. Nah, ternyata di sini kita mendapatkan hasil hidroquinon memberikan serapan maksimum pada gelombang 290 nanometer mengandung hidroquinon sebesar 3,51%. Nah, dan juga mengandung merkuri sebesar 0,18%. Hasil yang didapat dari pengukuran menggunakan HPLC ini ternyata krim racikan dokter masih dalam zona yang diperbolehkan selama penggunaannya masih di bawah pengawasan dokter. Karena itu hidroquinon itu berbahaya kalau sudah lebih dari 5%, tapi untuk pengawasan dokter itu harus lebih dari 2%. Itu sudah harus dalam pengawasan dokter ya teman-teman. Nah,
Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa krim dalam pengawasan dokter atau racikannya dibuat oleh dokter, tetapi kita tetap harus berhati-hati karena pada masa sekarang ada distributor atau banyak penjual-penjual krim. Misalnya, saya tidak akan menyebut produk karena banyak sekali produk ya teman-teman. Kita next saja. Nah, distributor yang curang walaupun menjual krim dari dokter, tetapi kita tidak tahu apa kandungannya sudah sesuai yang terdapat dalam krim tersebut atau tidak, dan juga sudah terdaftar BPOM atau belum. Itu yang paling pasti. Itu yang paling penting ya teman-teman. Nah, di sini saya dapat menarik saran, yaitu perlu untuk dilakukan analisa atau penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih dari satu ya. Banyak agar kita lebih mengetahui kadar dari beberapa krim atau sediaan dari kosmetik racikan dokter. Jadi kita tidak hanya mengambil satu krim racikan dokter saja, kita harus mengambil dari beberapa racikan-racikan dokter seperti itu. Jadi kita bisa dapat mengetahui apakah di krim yang satu dia mengandung hidrokuinon dan juga merkuri atau tidak. Begitu pula dengan krim yang selanjutnya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan untuk yang melaksanakan puasa semangat, ini hari pertama di bulan Ramadan ya teman-teman. Sekian dari saya, Fira Lailia Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.